Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini, Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 104. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke videonya. Setelah Lei Junzi membuka pertempuran besar 4 pavilion, semua peserta segera maju untuk bertarung. Dan secara tak terduga, Xiaoyan bertemu dengan teman lamanya, Lin Yan, yang telah menjadi Do Huang. Suasana di arena menjadi kacau setelah Xiaoyan mengeluarkan Douqinya. Dan dengan 2 pukulan, suasana di arena menjadi runtuh. Dalam situasi seperti ini, orang-orang pun bekerja sama dan sejumlah orang banyak yang muntah darah. Kekacauan ini berlangsung kurang dari 10 menit. Kekacauan ini pun melebihi harapan Xiaoyan, karena ia diserang oleh selusin Do Huang. Kemungkinan itu akan berakhir menyedihkan. Xiaoyan melihat pria berpakaian merah yang ingin melukai Lin Yan. Dengan sengaja pria berpakaian merah itu mengejar Lin Yan. Tatapan Xiaoyan berhenti pada pria berjubah kuning. Pria ini nampaknya tidak asing bagi Xiaoyan, karena ia adalah Wan Shen dari pavilion musim semi kuning. Orang itu berencana memaksa Lin Yan ke dalam jangkauan serangan Wang Shen. Lin Yan dengan cepat menarik dirinya dan mengambil langkah untuk menyerang Wan Shen. Melihat serangan pilar berwarna hitam ini, Lin Yan merasa dia bukan tandingannya. Wang Shen menggunakan semangat yang sangatlah ganas hingga pihak lawan mengaku kalah. Lin Yan sudah tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya lagi. Pilar hitam itu melesat seperti ular berbisa, menghantam bahu Lin Yan. Lin Yan pun memuntahkan seteguk darah setelah menderita pukulan berat ini. Apakah aku akan mati di sini? Ketika Lin Yan akan menutup matanya, tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Ia tanpa sadar tangan halus menepuk pundaknya dan berkata, "Kamu, tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain datang ke sini dan berpartisipasi." Lin Yan berbalik melihat wajah orang yang dikenalnya, yaitu Xiaoyan. Lin Yan akhirnya bereaksi setelah mendengar suara Xiaoyan. Xiaoyan pun memasuki arena untuk menyelamatkan Lin Yan dari serangan Wan Shen. "Siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu kompetisi?" Xiaoyan dikelilingi oleh Wind Lightning Pavilion dengan sayap doki mereka. Penyelamatan Xiaoyan ini melanggar aturan, tapi ini sangatlah tidak masuk akal. Ia hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk mencapai titik ini. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Apa hebatnya itu? Wang Shen bisa bertindak tanpa rasa takut. Sepertinya orang-orang dari pavilion musim semi kuning hanya memiliki kualitas seperti itu. Alasan kamu bisa bertahan hingga sekarang adalah karena mengandalkan reputasi pavilion musim semi kuning. Tidak ada gunanya menjadi sombong, ucap Xiaoyan sambil memegang Lin Yan. Huang Xuanzunzi pun menyaut, "Sebagai generasi muda, kamu tidak berhak mendiskusikan seperti apa pavilion musim semi kuning itu. Murid siapa kamu?" Xiaoyan pun berkata, "Huang Xuanzunzi benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang bocah sepertiku. Aku hanya mengatakan kebenaran apa adanya. Teman saya ini sudah mengaku kalah, tetapi pihak lain masih meluncurkan gerakan membunuh. Tindakan ini telah melanggar aturan kompetisi." 3 Tuan Douzun yang tersisa telah melihatnya dengan jelas, dengan mata kepala mereka sendiri. Semua orang pasti tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Orang-orang pun merasa kagum ketika melihat Xiaoyan tidak panik sedikit pun saat menghadapi 4 elit Douzun. Huang Xuanzunzi pun kelihatannya marah. Orang tua ini kelihatannya sangat licik. Dia tahu Wang Shen salah, namun masih saja bersikap tidak adil. Tentu suasana ini akan merusak reputasi Wind Lightning Pavilion. Ayo lakukan sesuai aturan. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi ini harus mendapat hukuman yang berat. Namun, ketika ini adalah pelanggaran pertama orang ini, biarkan dia menderita 50 pukulan tongkat petir dan keluarkan dia dari gunung petir. Huang Xuanzunzi berbicara dengan nada acuh tak acuh. Wang Shen menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai rasa hormat pada aturan. Karena kamu berpikir bahwa Wang Shen telah bertahan sampai akhir karena ia mengandalkan pavilion musim semi kuning saya, Douzun ini akan memberimu kesempatan untuk bertukar pukulan. Dengan dia, kamu dapat membawa temanmu dan pergi dengan damai apapun hasilnya. Apa yang kamu katakan? Kata-kata Huang Xuanzunzi segera menimbulkan keributan di stadion. Semua orang memandang Xiaoyan karena kata-katanya sedikit sombong. Ia pun berharap Xiaoyan akan bertarung dengan Wang Shen. Xiaoyan melepaskan cengkraman Lin Yan dan berkata, "Tenang, kita tidak akan lebih lemah dari pavilion musim semi kuning." Xiaoyan mulai melangkah maju setelah mengucapkan kata-kata itu.
Orang-orang di stadion bersorak melihat langkah Xiaoyan. Huang Xuanzunzi tersenyum dan berkata kepada Wang Shen, "Masalah ini disebabkan olehmu. Jadi kamu harus menyelesaikan masalah ini. Kamu harus mengetahui konsekuensinya jika kamu gagal menyelesaikannya." Wang Shen pun berkata, "Guru, yakinlah, aku pasti akan mengalahkan orang yang telah mempermalukan pavilion musim semi kuning ini." Suasana semakin memanas. Akibat teriakan sorak-sorai orang-orang ingin tahu apakah Xiaoyan mampu melawan Wang Shen. Lin Yan cemas. Ia sedikit merasakan bahwa Xiaoyan ini jauh lebih kuat darinya. Tetapi Wang Shen adalah orang yang berada di puncak elit Dozong. Lantas Lin Yan pun berkata, "Sialan, jika orang ini berani menyakiti Xiaoyan, aku tidak akan melepaskannya, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku." Wang Shen dengan sombong berkata, "Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu pergi dari pegunungan petir ini." Xiaoyan hanya tersenyum di hadapan Wang Shen yang jahat. Xiaoyan mengeluarkan doukinya sementara Wang Shen berubah menjadi pelangi hitam dan bergerak sangat cepat menembus 2 titik fatal, leher dan bagian belakang jantungnya. Wang Shen tidak merasakan apa-apa setelah serangannya terbukti sia-sia. Lantas Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Kamu hanya biasa-biasa saja." Wang Shen pun berkata, "Ini hanya pemanasan, tidak perlu berbicara begitu arogan." Xiaoyan merasa keberatan menghadapi serangan dari Wang Shen. Oleh karena itu, ia harus segera mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Kecepatan Wang Shen pun jauh lebih cepat. Wang Shen ini pasti menggunakan semacam keterampilan Dou kelas tinggi. Riak energi yang sangat besar melonjak. Seruan segera dipancarkan dari sekitar. Saat semua orang menyaksikan pertempuran yang sangat hebat ini, Xiaoyan bisa saja sepadan dengan Wang Shen saat dia melepaskan doukinya ke puncaknya. Pada saat itulah orang-orang mengetahui seberapa kuat Xiaoyan. Sedangkan di kursi VIP, Wang Xuanzunzi sedikit khawatir. Orang ini memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Jika ini masalahnya, sepertinya yang bermasalah adalah Wang Shen. Douki yang agung dengan mudah menerobos jaringan pedang yang dibentuk oleh belati Wang Shen. Xiaoyan menggunakan api pembelah karena keterbatasan kemampuannya. Ini juga pertama kalinya Xiaoyan menggunakan api 6 gabungan dari penguasa pengaliran 6 badan sejak Xiaoyan menerobos ke kelas Dozong. Orang-orang pun terkejut melihat Xiaoyan. Orang ini sebenarnya elit Dozong. Meskipun Xiaoyan telah sedikit mengubah penampilannya, dia masih terlihat sangat muda. Sejak awal, tidak ada yang percaya pada Xiaoyan sebagai pemenang. Namun kekuatannya benar-benar melebihi Wang Shen. Orang ini benar-benar telah mencapai kelas Dozong. Ucap Lin Yan di tepi arena yang terheran-heran. Itu dikarenakan terakhir kali Lin Yan bertemu dengan Xiaoyan, ia masih berada di puncak kelas Dowang. Namun sekarang dia melompat ke kelas yang tinggi, Dozong, dengan cepat. Ia pun akhirnya paham mengapa Xiaoyan berani menerima tantangan Wang Shen. Sedangkan di sisi lain, Huang Xuanzunzi menatap Xiaoyan dengan sinis. Jian Zunzi pun berkata, "Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wang Shen bukan tandingannya." Tatapan Huang Xuanzunzi menjadi dingin saat mendengar kata-kata Jian Zunzi. Huang Xuanzunzi pun menjawab, "Ini belum berakhir. Menebak hasilnya sekarang itu bisa mempermalukan dirimu." Jian Zunzi pun tertawa sambil berkata, "Aku ingin melihat siapa yang akhirnya akan malu." Keganasan di wajah Wang Shen menjadi lebih kejam. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah ini bisa menjadi Dozong? Sedangkan amarah Wang Shen memuncak, auranya naik dengan liar seperti panah api dalam sekejap. Orang ini bahkan menggunakan skill darah musim semi kuning, sungguh gila. Energi hitam pekat bertahan di atas tubuh Wang Shen. Wang Shen pun mengeluarkan lengan mayat busuk musim semi kuning. Lengan hitam itu tiba-tiba melesat dengan raungan. Sudut mulut Xiaoyan menjadi lengkungan es saat tabrakan terjadi. Gumpalan Glass Lotus Core Flame diam-diam disalurkan melalui tubuh penguasa sebelum akhirnya ditembakkan. Wang Shen melakukan manuver doukinya ketika gelombang rasa sakit yang membakar ditularkan dari dalam tubuhnya. Wang Shen pun kesakitan setelah menahan serangan itu. Xiaoyan benar-benar membuat Xuanzunzi marah. "Bocah, kau benar-benar mengejutkanku." Xiaoyan pun berbicara, "Saya sudah memenuhi kesepakatan, selamat tinggal." Namun Wang Shen berkata, "Tunggu," sambil memuntahkan darah. Xiaoyan menghentikan langkahnya. "Apakah kamu masih ingin melanjutkan?" Wang Shen pun berkata,
Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau akan maju ke kelas Dosong dalam waktu 3 bulan. Sepertinya kamu mendapatkan yang terbaik dari kolam darah gunung mata surga. Tidakkah kamu setuju, Xiaoyan? Apa? Xiaoyan? Xiaoyan yang memiliki dendam dengan pavilion petir angin? Orang-orang pun melihat Xiaoyan dengan terpana. Melihat itu, Tang Ying pun berkata, orang ini sebenarnya Xiaoyan? Apakah dia gila? Mu Xingluan juga terkejut. Si bodoh ini dia benar-benar datang. Sedangkan Lei Zunzi dan yang lainnya tercengang melihat kebisingan di seluruh tempat. Fei Tian, apakah dia Xiaoyan itu? Tanya Lei Zunzi. Di sisi lain, Feng Zunzi dan Jian Zunzi juga terkejut mengetahui identitas Xiaoyan. Meskipun begitu, mereka memilih untuk tidak ikut campur karena ini adalah urusan pavilion petir angin. Dengan penuh kebencian, Fei Tian maju dan menatap Xiaoyan dengan tajam, memerintahkannya untuk melepas topeng yang ia kenakan. Semua mata di arena tertuju pada Xiaoyan yang berada di tengah ketegangan dengan pavilion petir angin. Kebanyakan orang di tempat itu tahu akan konflik yang terjadi dan menyadari bahwa jika identitas Xiaoyan terungkap, ia tidak akan berhasil melarikan diri dari kepungan para ahli pavilion petir angin, betapapun kuatnya dirinya. Xiaoyan tak menyangka dirinya akan dikenali oleh Wang Shen yang teringat pada api surgawi Xiaoyan yang memiliki efek menekan pada dokinya saat mereka bertarung sebelumnya. Melihat itu, Xiaoyan memutuskan untuk mengungkap identitasnya, melepaskan topeng yang menutupi wajahnya. Ia bahkan menantang Fei Tian dan bertanya, apakah dia berniat menyerangnya lagi. Fei Tian pun terlihat marah. Ia pun langsung melancarkan serangan ke arah Xiaoyan. Namun, Fei Tian berhasil dikelabui Xiaoyan dengan bayangan miliknya. Fei Tian pun memuji peningkatan kekuatan Xiaoyan yang sangat pesat. Xiaoyan pun menyindir pavilion petir angin dengan menantang Lei Zunzi. Dan ia bertanya mengapa Lei Zunzi tidak turun sendiri, karena dengan kekuatan dosen miliknya, ia dapat dengan mudah menangkap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan menimbulkan keributan besar di stadion. Banyak orang yang heran mengapa dia berani memprovokasi Lei Zunzi, dan bahkan ada yang memujinya. Xiaoyan dengan tenang menghadapi situasi tersebut, menyadari bahwa kecuali menghadapi seorang elit Dozun, ia masih memiliki peluang untuk melarikan diri dari ahli seperti Fei Tian. Jian Zunzi memuji kecerdikan Xiaoyan, sementara Lei Zunzi tetap tanpa ekspresi, menyatakan bahwa dirinya tidak perlu turun tangan langsung. Bahkan, pavilion barat dan selatan tidak akan ikut campur dalam urusan pavilion utara. Itu membuat Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Melihat itu, Fei Tian memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja, karena Xiaoyan telah menyebabkan pavilion utara kehilangan reputasinya. Fei Tian pun bersiap-siap dan mengeluarkan kekuatan yang menakutkan untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan pun terkejut melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa Fei Tian akan menyerangnya dengan begitu berani. Karena Xiaoyan tidak memungkinkan untuk melarikan diri, ia pun mencoba mencari jalan keluar lain untuk menyelamatkan dirinya. Ia langsung melepaskan cincin hitam kuno dari jarinya, warisan dari Yao Lao, dan melemparkannya ke arah Feng Zunzi. Ia ingin menguji apakah Feng Zunzi layak dipercaya seperti yang dijelaskan oleh Yao Lao. Namun, Xiaoyan juga siap menyelesaikan masalah ini sendiri jika hasilnya tidak sesuai harapannya. Feng Zunzi pun mulai berfokus pada cincin itu. Ia pun meraih cincin tersebut dan memeriksanya dengan seksama. Hal itu membuat keheningan di dalam stadion. Hal itu menyebabkan kegelisahan di hati Feng Zunzi dan menyebabkan tubuhnya mematung. Meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun, kegelisahan di hati Feng Zunzi tak bisa disembunyikan. Setelah beberapa saat, dia memegang erat cincin itu sambil menyatakan dengan tegas, tak akan ada orang yang kuizinkan untuk menyentuh orang ini. Semua orang di stadion pun terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Zunzi. Semua orang pun kebingungan mengapa Feng Zunzi mau melindungi Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan pun merasa tenang, karena Feng Zunzi layak dipercaya seperti apa yang dijelaskan oleh Yao Lao. Meskipun tak tahu pasti alasannya, hampir semua orang tak berani menentang ucapan Feng Zunzi. Di sisi lain, di tepi arena, Mu Xingluan terkejut melihat sikap Feng Zunzi. Meskipun telah dilatihnya selama bertahun-tahun, hal ini membuatnya merenung akan arti dari kata-kata Feng Zunzi.
Potensi konflik antara pavilion petir angin dan pavilion bintang jatuh menjadi nyata, mengancam kedamaian. Namun, di tengah seriusnya situasi, Feng Xunzi tetap berani berbicara karena sesuatu yang diberikan oleh Xiaoyan. Hal ini membuat Mu Xingluan merasa cemburu dan penasaran akan hubungan antara Feng Xunzi dan Xiaoyan.